الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بررة الكرام. أما بعد. Hadratil muhtaramin, para asatiz, para tuan guru, para hujaj, para orang tua dan seluruh tokoh masyarakat, terkhusus ketua DKM Masjid Jami Nurul Amal, terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Mukni, begitu pula seluruh pengurus lainnya, para penasehat, orang tua kita, Bapak Haji Zainul Abdillah, begitu pula Bapak Haji Mustadi, tak lupa guru kita alhamdulillah hadir malam hari ini, Abdullah Ustaz Ahmad Mulyadi, serta para orang tua lainnya yang mohon maaf dan bagi dan sebutkan satu persatu. Insya Allah doa senantiasa menyertai antum semua agar kita selalu dalam berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau boleh kita bilang bahwa doa yang kita mohonkan kepada Allah di penghujung Ramadan tahun 1442 Hijriah, maka saat ini kita merasakan bahwa doa kita diijabah, doa kita dikabul, terbukti kembali kita semua diperkenankan oleh Allah berada dan berjumpa di bulan Ramadan tahun ini, yakni 1443 Hijriah. Masih hangat dalam ingatan kita ketika di penghujung Ramadan tahun yang lalu disertai dengan sendunya hati, jujuran air mata, khawatir tak jumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Namun di waktu-waktu yang sangat mustajab, tak pernah sungkan kita untuk mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah untuk kembali kiranya Allah memberikan kesempatan kepada kita Ramadan tahun yang akan datang. Saudara, maka ketika saat ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, maka manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk mengkatrol, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Sebab bukan hanya kita yang mengidam-idamkan untuk kembali berjumpa dengan Ramadan tahun ini, termasuk saudara, sanak famili, tetangga, kawan karib dan jamaah. Namun fakta berbicara lain. Ada saudara, teman, tetangga, sesama jamaah yang ketika masuk bulan Rajab, doa sudah dimohonkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namun ajal telah menjemputnya. Ada yang ketika di bulan Sya'ban dia hadir di dalamnya, bahkan tak pernah sungkan lisan itu menyambut tarhib Ramadan di bulan Sya'ban dengan qasidah marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami. Enggak lama berpulang rahmatullah. H-7, H-3, ada yang H-1, bahkan yang nanti akan tiba 1 Ramadan. Di pagi hari dia telah menghadap kepada Allah. Padahal
angan-angannya sama seperti kita untuk kembali berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu, inilah kesempatan yang sangat mahal. Inilah kesempatan yang sangat besar yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya saudara, pantas kalau Rasul itu 14 abad yang silam memberikan isyarat begini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadhan. Jikalau umatku mengetahui ma fi Ramadhan, akan apa-apa yang terkandung, apa-apa yang memang Allah sediakan sebagai balasan, dari mulai keutamaan, fadilah. Seandainya kata umat itu mengetahui, la tamannau an takuna sanatu, pasti niscaya mereka berharap 12 bulan, 1 bulan, kulluha Ramadan, semuanya, tidak ada bulan lain. Berharap semuanya menjadi bulan Ramadan. Nah hadirin, diawali dengan kalimat jikalau. Tahu, ngerti, paham. Berarti saudara, yang ngerti, yang paham, yang tahu tentang keutamaan, fadilah dan balasan yang begitu besar di bulan Ramadan hanya segelintir orang. Ya, hanya sedikit. Justru yang sedikit inilah jumlah yang insya Allah termasuk dalam kategori orang-orang pilihan Allah. Amin. Kalau semua umat mengerti, mengetahui, paham, oh saudara, nggak ada istilah ramainya masjid dan musola hanya di hari pertama. Akan terus penuh, akan terus tidak nampung. Kenapa? Lau ta'lamu. Karena banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti. Terkadang ngaku umat Islam ketika Ramadan hanya sekedar peserta penghormatan saja, saudara. Hari pertama dia datang, hari kedua masih kuat, hari ketiga mulai gontai, 7 mulai tidak kelihatan, saudara. Jadi wajar ketika di mana-mana, khususnya di Jakarta, ketika malam pertama luber tidak nampung masjid dan musola, kesananya makin lebar dan makin luas masjid dan musola. Lau ta'lamu, karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak tahu. Padahal saudara, ketika besok ketemu kita tanya, kemana malam 17 nggak sholat tarawih di Masjidul Amal, dia bilang kurang enak badan. Padahal di rumah lagi depan TV nonton Ikatan Cinta. Hah? Betul. Aki-aki dengan banget kalau di kajian 3. Kenapa? Gue resep habis si Al. Habis nonton dia ngajak, dia bilang sama cucunya, Cuk, lihat deh, engkau kayak Al ya. Kata cucunya, iya kau kayak Al, cuma maaf kong. Al-Fatihah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan tanpa alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sabdanya dengan kalimat seperti ini. Yang pertama tentu kebaikan semuanya kumpul, lumrah, jadi satu, dan adanya hanya di bulan Ramadan. Contoh yang paling gampang nih, sholat tarawih. Makanya jangan Anda pernah bilang, jangan Anda katakan ketika ditanya kenapa Anda nggak tarawih, yang penting kan puasa, tarawih kan sunnah. Jangan pernah Anda meringankan apalagi sampai menyepelekan hukum yang sunnah. Saudara, meskipun ini tarawih sunnah, tapi maaf, Anda tidak bisa melakukannya di luar Ramadan. Duha bisa nggak kita kerjakan di bulan Syawal? Di bulan Syawal, Zulqa'dah,
Tahajud bisa di bulan Ramadan, hatta witir bisa dikerjakan di bulan Ramadan, tapi tarawih tidak ada dikerjakan selain hanya di bulan Ramadan. Maka orang yang tidak sholat sunnah tarawih, jangan Anda bilang tidak kenapa-napa, dan Anda yang tidak mengerjakan pun jangan bilang tidak apa-apa. Justru Anda menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Mestinya Anda mendapatkan sesuatu, tapi Anda tidak mendapatkan. Nah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu kebaikan, itu amal soleh yang ada di bulan Ramadan. Bukan hanya kebaikan itu kumpul, Pak. Bukan hanya kebaikan itu numpuk jadi satu di bulan Ramadan. Allah pun memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa ngerjain, untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan ini. Flashback sebelum Ramadan, pernah di antara kita yang sebelum maghrib rata-rata kita udah kenyang, tenggorokan udah basah, kemudian maghrib di masjid, isya di masjid, selesai sholat isya kita nggak pulang lagi, sholat sunnah 20 rakaat. Pernah? Pernah? Emang nggak ada. Artinya pernah nggak kita menjalani sholat sunnah sebanyak ini? Padahal tenaga kita sudah kuat, energi kita sudah kembali fit, tapi nggak sanggup kita mengerjakannya, saudara. Tapi bulan Ramadan ini, min tulu'il fajr shadiq ila ghurubish syams, kita berpuasa dari mulai terbit fajar shadiq. Start kita kunci, kita punya mulut daripada makanan dan minuman, begitu azan subuh. Ustaz, berarti kalau imsak masih boleh makan? Boleh. Jadi kalau jemaah masih turun amal dan sekitarnya, begitu bangun dengan suara kaum muslimin yang ada di sekitar Masjid Jami Nurul Amal diinformasikan waktu imsak telah masuk. Kebetulan Anda baru bangun, boleh nggak sahur? Sahur, saudara. Jangan pakai bingung. Ini yang bingungkan jamaah yang rokok. Ngebacain aja. Ya kan, jangan rokok aman, yang rokok, saudara. Ya, kalau campur ambil, entengan dikit. Ya kan, sama ambil Haji Latif, ya kan, entengan dikit, disokam. Nyedotnya lumayan, saudara. Ya, begitu bangun imsak, dilema dia. Makan dulu, rokok dulu. Masya Allah, saudara. Akhirnya didobel, tangan kanan diuap, kanan kiri didobel. Begitu pas nyedot, azan subuh. Minum jangan, minum jangan, jangan. Artinya saudara, ketika memang pas kita bangun waktu imsak, laksanakan santap sahur. Barang sesuap jangan ditinggalkan. Kenapa? Khusus sahur ini Rasul menganjurkan tasahharu fa inna bis sahuri barakatan. Santap sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam santap sahur itu ada keberkahan. Di antara keberkahan selama umat Nabi Muhammad menjalankan santap sahur, selama itu dalam keberkahan karena malaikat mendoakan untuk kita. Yang kedua, keberkahannya itu daya tahan tubuhnya lebih kuat dari orang yang nggak sahur. Makanya di antara sunnah puasa itu untuk sahur takhir, untuk buka puasa takjil. Ya, kalau subuh itu 4:30, umpamanya jam 4 atau jam 4:15, agak tenangan tidak makan sahur, agak ditakhirkan. Jangan jam 2 sahur, jam 2 sahur, jam 10 masuk ke masjid. Bukannya duha, kenapa? Nyari AC di rebahan, saudara. Udah tekor persediaan, akhir sudah. Kalau sahur, kalau berbuka takjil, artinya segera. Makna segera, begitu azan maghrib batalkan. Ya, dengan 3 butir kurma, teh manis,
Ya, walhal tidak batalin segera. Saat ada orang yang langsung sholat, batalin dulu. Kenapa? Ini waktu spesial dalam bulan Ramadan. Ada orang tahu enggak, yang penting saya sholat. Walaupun bulan Ramadan, walaupun disunahkan, saya pengen sholat di awal waktu. Saudara, nggak bakal khusyuk. Nggak bakal khusyuk. Ya, apalagi yang makan pakai ngetap. Nggak bakal khusyuk. Ya, nggak jadi dianggap hina saudara ketika Anda makan dulu, buka dulu. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Ada nggak kita buka sampai setengah jam? Ada nggak? Kagak ada, kecuali yang maaf 2 bungkus nasi padang. Belum celap-celapnya. Ya, prinsipnya mendingan mana? Lagi makan mikirin sholat, apalagi sholat mikirin, mendingan mana? Lagi makan mikirin sholat, tapi lagi sholat mikirin, mendingan mana? Mendingan lagi makan mikirin sholat. Ayo buruan, ntar waktu sholat. Daripada Allah. Enggak ada kehusyuan. Ya. Fatihah khusyuk, begitu baca surah kucing sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan sebelah belum makan. Setan bisikin, baca surah yang bisa usir kucing. Ada. Qul a'udzu birabbin nas. Enggak kabur. Malikin nas. Enggak tahu juga nih kasut. Minal jinnati wan nas. Kenapa? Saudara-saudara lagi sholat mikirin. Tuh saudara. Ini namanya semua ibadah yang Allah takdirkan, semua menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kenapa? 13,5 jam lambung kosong. Jangan zalim. Meskipun ada kuat, batalkan dulu. Berikan hak tubuhmu untuk mengkonsumsi saudara. Nah hadirin jemaah sekalian, jadi kita kembali. Ya, Ramadan di dalamnya ada tarawih dan Allah memberikan kepada kita kekuatan kita bisa berjalan. Kata yang kedua, di bulan Ramadan ini, makanya kalau kita tahu kita nggak pengen buru-buru Ramadan tinggalin kita. Di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang sangat luar biasa, orang yang hebat. Apa? Kita menjadi orang yang disiplin oleh waktu. Sebelumnya kita orang yang acak-adul terhadap waktu, sembarangan terhadap waktu sholat. Tapi di bulan Ramadan kita menjadi orang yang disiplin oleh waktu. 5 waktu kita tungguin kehadirannya. Salah satunya waktu favorit. Betul. 5 waktu kita tungguin. Zuhur kita tungguin. Asar kita tungguin. Yang paling utama waktu maghrib. Waktu maghrib saudara, ada dalam rumah tangga perebutan remote. Kenapa? Cari channel yang maghribnya paling duluan. Nah, di sini nih. Di sini yang masya Allah saudara. Nanti dalam rumusan hadis ini ada kalimat selanjutnya, wa da'wat mustajabah, doa itu dijabah oleh Allah. Doa dijabah oleh Allah salah satunya di bulan Ramadan, yakni menjelang datangnya waktu berbuka. Ingat, orang-orang yang gak suka dengan ajaran Islam, orang-orang yang benci terhadap ajaran Allah, segala situasi dan kondisi, termasuk waktu-waktu yang akan meningkatkan kualitas keimanan setiap kaum muslimin, maka dialihkan. Tapi sayangnya kita kaum muslimin jarang yang sadar. Salah satunya adalah menjelang datang waktu berbuka. Ada yang bukber, ada yang ngabuburit. Wow, keren. Kemana? Atrium. Ngabuburit ke atrium. Belanja, kakak, ngecek harga. Turun, ambil poncol. Sogo jongkok. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, nih, ngabuburit. Ada kumpul-kumpul. Ada juga yang di rumah tadi awes menjelang datang waktu berbuka. Bukan munajat, bukan baca kalimat, bukan mohon kepada Allah, habis mata nonton TV. Ini kita gak sadar. 70
yang membatasi antara makhluk dengan Khalik menjelang datang waktu berbuka diangkat oleh Allah. Yuk mulai besok ketika kumpul keluarga, ada yang nonton TV, matiin. Ya, Ustaz, kalau lagi nonton TV suami saya, TV ini matiin, maaf, suka ngamuk Ustaz, matiin. Bini cemberut, matiin. Anak mewek, matiin. Apa yang matiin? Bininya, jangan bininya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin, ini waktu-waktu mustajab. Ya, jadi kita kembali. Di bulan Ramadan kita menjadi orang yang disiplin oleh waktu. Ya, yang hebat lagi Pak, waktu subuh itu hebat. Waktu subuh, kalau zuhur orang pada melek, asar orang pada melek, termasuk maghrib orang pada nungguin. Tapi subuh, yang biasanya orang bangun begitu kalimat tasbih, as-shalatu khairun minan naum baru bangun. Tapi bulan Ramadan subuh 4:30 jam 4 kita udah standby. Hah? Subuh 4:30 jam 4 kita udah masuk ke masjid. Masya Allah, hebat nggak? Kalau kita cermati, kita amati, kita nggak pengen tuh nuansa nikmatnya tubuh dan suburnya keimanan di bulan ini. Ramadan cepat-cepat meninggalkan kita. Kita nggak pengen, justru pengen selalu 12 bulan ini jadi bulan Ramadan. Masya Allah saudara, hebat. Pada sebelumnya nggak seperti itu kita saudara. Nih, lau ta'lamu ummati. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula salah satunya yang mungkin sering kita cuekin, yang sering mungkin kita gak pernah tengok-tengok, gak pernah kita buka-buka. Tapi di bulan Ramadan, lihat Al-Quran, Masya Allah, ba'da zuhur kita baca, ba'da asar kita pengen berusaha untuk mengkhatamkan, ya barang sekali atau 2 kali atau 3 kali khatam di bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim, yakni bulan Ramadan kali. Padahal sebelumnya saudara, Al-Quran hanya jadi pajangan di lemari kita. Bahkan ada orang rumah tangga 10 tahun yang ketika dia nikah, mas kawinnya seperangkat alat dan sebuah kitab suci. Anak nih udah 3 belum dibaca-baca tuh saudara. Makanya kasih tahu kalau kita punya anak perawan, ada yang mau nikahin, kemudian mau kasih yang mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat, biar jelas. Seperangkat alat sholat apaan maksudnya? Mau kena ame sejadah. Kurang. Seperangkat alat sholat masjid ame berduknya saudara. Ya kan? Itu belum berbondong. Ya kan? Nah hadirin jemaah sekalian, jadi banyak orang seperti itu. Pas kawinnya sebuah kitab suci Al-Quran sampai beranak pinak, itu Al-Quran hanya dipajang aja saudara. Alhamdulillah nih. Tapi di bulan Ramadan tumbuh keimanan kita. Tiada waktu di saat kita ingin selalu membasahkan dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat sayang kepada umat manusia secara umum, begitu sangat sayang kepada orang-orang beriman secara khusus. Maka supaya umat ini tidak terombang-ambing, supaya umat ini menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, yakni jalan keselamatan, maka Allah turunkan petunjuknya, yakni Al-Quranul. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saudara, orang-orang di dunia ini yang sukses menggapai cita-cita adalah orang-orang yang pertama tentu disiplin waktunya. Yang kedua adalah orang-orang yang cakep, patuh dan selalu mengikuti arahan, nasihat, pedoman dari orang yang dianggap oleh dirinya bisa memberikan petunjuk dan arahan. Walhal dia ikut pedoman, dia ikut arahan, dia ikut aturan. Maka begitu pula bagi seorang muslim, kita mohon kepada Allah kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kelak kebahagiaan yang hakiki, kekal dan abadi yang di akhirat. Dengan rangkuman doa yang kita mohonkan kepada Allah, Rabbana
kesenangan, kesuksesan dunia dan akhirat. Tapi bagi seorang muslim, ketika mungkin kebahagiaan di dunia tak pernah terwujud dalam kehidupannya, jangan pernah duka cita, karena Allah akan menyediakan kebahagiaan yang kekal dan abadi, yakni kebahagiaan kelak di akhirat. Saudara, baik kesenangan maupun kesengsaraan di dunia ini ada batasnya, ada garis finishnya. Kata seorang ulama yang bijak begini, kalau dunia ini ada harganya, meskipun seberat sayap nyamuk, maka orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni orang-orang kafir, maka Allah tidak akan memberikan bagiannya di dunia ini. Karena di sisi Allah dunia ini tidak ada harganya, maka untuk orang yang beriman kepada Allah, Allah berikan sekedarnya. Buat orang yang tidak beriman kepada Allah, semakin dia rajin, semakin dia giat mencari dunia, Allah Ta'ala berikan saudara. Nah, hadirin, yang harus kita khawatirkan adalah ketika kebahagiaan, keselamatan di akhirat tidak berpihak kepada kita. Maka supaya kita mendapatkan kebahagiaan tersebut, maka ikuti aturan, ikuti arahan, ikuti pedoman hidup kita, yakni Al-Quranul. Semua kita berikrar dalam akidah mujmalah yang kita baca. God radina billahi wa bil islami wa bil muhammadin wa bil qur'ani wa bil ka'bati wa bil mu'minina. Ikhwan, kita telah ridha Al-Quran sebagai imam, berarti kita sebagai makmum. Innama ju'ilal imam liyuqtada bih. Fungsi imam itu untuk kita ikuti. Dan ingat, kita ikuti si imam selama imam yang kita ikuti bukan imam yang batal. Ya, maka dalam pengertian berjamaah, seandai kata imam itu batal, lalu si makmum mengetahui si imam itu batal, maka tidak sahlah berjamaahnya. Kalau makmum tahu imam batal, tetap diikutin. Ya, lantas maka dia mesti mufarid atau dia mufarokoh. Bisa juga si makmum itu batal, meskipun bisa juga si makmum itu sah dalam berjamaah bersama imam yang batal, dengan syarat si makmum tidak mengetahui batalnya imam. Disinilah dibutuhkan kejujuran imam. Kalau si imam udah batal, maka jangan terusin sholatnya, keluar. Ya, keluar. Jangan dulu batal, mantap aja. Hah? Ada kayak begitu? Udah gagal, mantap aja. Betul? Nah, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ikuti imam selama imam itu tidak baik. Contoh, ketika mestinya tahiyat akhir, imam lupa, imam diri. Makmum tahu kalau si imam itu apa? Kelebihan rokaat, maka si makmum nggak boleh ngikutin si imam yang kelebihan rokaat. Kenapa? Kalau dia tahu ngikutin, batal. Betul? Paham ya? Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu saudara, yang Allah jadikan petunjuk, arahan hidup, pedoman hidup, semua ada tuntunan Allah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, 114 surah, 30 juz. Maka semua aturan-aturan itu karena Allah begitu sangat sayang kepada hambanya. Supaya apa? Hambanya ini menjadi hamba Allah. Sebab ada hamba yang disebut dengan hamba Allah, tapi hidup di dunia dia menjadi hamba setan, menjadi hamba hawa nafsu, menjadi hamba tahta, menjadi hamba kedudukan dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, mengamalkan isi kandungan
Al-Quranul Karim. Karena apa? Supaya kita manusia sebagai makhluk Allah benar-benar kita adalah manusia. Karena apa? Karena binatang, hewan, malaikat dan yang lainnya pun makhluk Allah. Sebab apa saudara? Manusia ini kan ada manusia, iya jasadnya adalah manusia, tapi jiwanya enggak sedikit yang jiwa hewani. Serakah, enggak punya peduli, ya. Lihat monyet. Ya, lihat monyet. Serakah enggak? Serakah enggak? Ya, lebaran, silaturahmi, keragunan. Lempar tuh kacang, diambil enggak? Sebelah kanan, dia masih megang. Ya, lempar lagi, tangan kiri masih kosong, dia pegang enggak? Dipegang. Ya, mulut lagi ngunyah belum habis, kanan kiri dipegang, lempar lagi ke perut pakai kaki. Dia nggak peduli temennya yang belum dapat. Serakah, tuh nafsu hewan saudara, nafsu binatang. Makanya hadirin jemaah sekalian, al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang Allah takdirkan kepada makhluknya adalah makhluk yang bernama manusia. Al-ahkamus syar'iyyah maka tidak wajib buat hewan. Ya, buat hewan. Hukum wajib, hukum haram ini buat manusia. Ya, perintah Allah salat lima waktu, puasa Ramadan hukumnya wajib. Tapi buat siapa? Buat hamba Allah yang mana? Yang beriman. Yang nggak beriman wajib nggak? Maka ini termasuk syarat dalam pelaksanaan ibadah, baik salat lima waktu, puasa Ramadan, Islam. Itu syarat utama. Ya, kemudian balik. Kemudian akalnya sempurna. Pengertiannya biar dia Islam, biar dia balik, tapi maaf, gila. Maka nggak wajib dia. Orang gila itu dalam hukum la yajib wa la yahrum. Dia ngerjain kagak wajib, dia ninggalin juga kagak haram. Kayak puasa deh, orang gila. Dia puasa nggak wajib, dia nggak puasa juga nggak haram. Jangan dibentak. Gila lo nggak puasa, emang gila. Tuh, ya. Jadi besok kalau kita lihat ada orang Islam yang nggak puasa, jangan sangka. Jangan sangka. Coba lihat riwayatnya, ada nggak? Ya, pernah nginep di rumah sakit jiwa,